Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gusti Musyafa Razan dari kelompok 2. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang struktur data hash perwakilan dari kelompok 2. Sebelumnya di sini ada anggota-anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Ahmad Wahdan, lalu Olivia Kurniawati, lalu Ari Dwi, lalu Camila, lalu saya sendiri, lalu Jingga, Diko Prakoso, Emrindra, Selmi Aulia, dan Siska Aulia. Dan Dimas. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang hash. Sebelum masuk ke pengertian hashing, kita perlu memahami definisi dari hash terlebih dahulu. Hash itu adalah sebuah kode alfanumerik dengan panjang tetap yang digunakan untuk mewakili sebuah kata, pesan, atau data. Hash itu pada umumnya adalah sidik jari atau rangkuman dari data digital. Perbedaan antara hash dan enkripsi itu adalah, untuk hash sendiri itu adalah kriptografi satu arah, sementara untuk enkripsi itu berjalan dua arah. Hash pada dasarnya mempunyai dua karakteristik. Yang pertama itu input yang sama akan selalu menghasilkan output yang sama dan tidak berfungsi. Yang kedua, tidak akan berfungsi atau cara untuk membalikan output kembali menjadi input. Lalu di sini ada hashing. Hashing itu adalah proses menghasilkan fixed size output dari variabel size input yang dilakukan melalui penggunaan rumus matematika yang dikenal sebagai hash function. Setiap aset kripto menggunakan berbagai algoritma hashing yang berbeda. Lalu di sini ada fungsi dari hashing, yaitu yang pertama mampu menjaga integritas data. Fungsi hash itu sangat sensitif. Melihat dari perubahan sedikit saja itu akan mengubah sebuah kode yang disusun. Di sisi lain, sifat tersebut membuat peluang munculnya hash yang sama lebih kecil. Oleh karena itu, hashing digunakan untuk menjaga integritas sebuah data yang sifatnya sangat rahasia. Sebagai contoh, itu password yang dipakai dalam ATM atau sistem lain yang melibatkan data personal. Semakin kompleks susunannya yang dihasilkan dari fungsi hash tersebut, maka akan semakin kecil kemungkinan sistem tersebut dapat ditembus. Lalu yang kedua, di sini ada mempercepat proses pengiriman. Salah satu contoh yang bisa dilihat dari fungsi hash dalam hal ini adalah verifikasi sebuah salinan arsip dengan yang asli. Proses pengiriman akan merepotkan apabila salinan dokumen berada di lokasi yang jauh dari basis data arsip aslinya. Alih-alih mengirim salinan dokumen secara keseluruhan ke komputer pusat yang memerlukan waktu transmisi yang cukup lama, memanfaatkan fungsi hash yang tepat untuk mengirimkan message digest dari arsip. Jika message digest dari salinan cocok dengan message digest dari arsip asli, bisa dipastikan kedua dokumen tersebut sama. Lalu di sini yang ketiga ada menormalkan panjang data yang beragam. Ketika membuat sebuah akun dimanapun dalam sebuah aplikasi, kita pasti akan diminta untuk membuat sebuah password dengan panjang minimal misalnya dari 5 hingga 8 karakter dengan jenis yang berbeda-beda. Password itu akan disimpan dalam sebuah server untuk memudahkan proses autentikasi sebagai pengguna laptop atau PC ataupun handphone. Kemudian untuk menyeragamkan panjang field untuk password dalam basis data, karakter-karakter password tadi itu akan disimpan dalam nilai hash yang panjangnya tetap. Tampilan password yang sudah diolah fungsi hash biasanya berupa dot hitam. Lalu yang keempat, menjadi label dan identity dari bukti digital. Dalam sebuah ranah hukum, penerapan proses hashing atau fungsi hash itu membantu dalam sebuah penyimpanan bukti digital. Hal ini disebabkan karena fungsi hash itu dapat digunakan sebagai label dan sebuah identitas bagi bukti tersebut yang mempunyai probabilitas identik hingga 99%.
Sehingga untuk kepentingan hukum, fungsi hash biasanya juga dapat diandalkan untuk orang-orang yang bekerja di bidang forensik. Karena mereka harus menjaga barang bukti yang ditemukan, memakai sebuah data-data yang diolah menjadi kode unik lewat proses hashing. Lalu di sini ada fungsi hash dan peranannya dalam struktur data hash. Fungsi hash itu adalah fungsi matematis yang digunakan untuk mengubah sebuah data inputan menjadi nilai yang lebih kecil, yang biasanya disebut sebagai hash code atau hash value. Fungsi hash memiliki peran penting dalam struktur data hash karena bertujuan sebagai kunci untuk memetakan data ke dalam hash table. Berikut ini adalah penjelasan lebih detail tentang fungsi hash dan peranannya dalam struktur data hash. Yang pertama itu mempetakan data. Dalam struktur data hash, fungsi hash digunakan untuk memetakan data ke dalam hash table. Hash table itu adalah struktur data yang terdiri dari array atau koleksi bucket. Fungsi hash akan mengambil data input, menghitung hash value-nya, dan menggunakan hash value tersebut sebagai indeks untuk menentukan sebuah lokasi penyimpanan data dalam hash table. Lalu yang kedua di sini ada unique dan efisien. Salah satu persyaratan penting untuk hash adalah keunikannya, yaitu setiap data input harus menghasilkan hash value yang berbeda. Fungsi hash yang baik harus dapat menghasilkan hash value yang merata secara acak untuk berbagai jenis data input. Dalam struktur data hash yang efisien, upaya untuk menghindari atau menangani benturan atau collision, yaitu ketika dua data input menghasilkan hash value yang sama, juga diperlukan. Ini bisa dilakukan dengan teknik resolusi benturan yang tepat. Lalu yang terakhir di sini ada cepat dalam operasi. Salah satu keunggulan struktur data hash itu adalah kecepatan operasionalnya. Fungsi hash yang baik dan penempatan data yang efisien dalam hash table memungkinkan operasi seperti pencarian, searching, penambahan, dan penghapusan delete dapat dilakukan dalam waktu konstan dalam kasus terbaik dan rata-rata. Lalu di sini ada salah satu metode dari hash yaitu metode iterator. Itu adalah sebuah antarmuka atau interface di Java yang digunakan untuk menginterasi atau disebut melakukan perulangan melalui elemen-elemen dari sebuah koleksi atau struktur data seperti list, set, map, dan lainnya. Iterator ini memungkinkan untuk mengakses data dan mengambil elemen-elemen dari koleksi tersebut satu persatu. Iterator menyediakan 3 metode utama yang biasanya digunakan. Yang pertama itu ada hash next. Metode ini digunakan untuk memeriksa apakah masih ada elemen berikutnya yang tersedia dalam koleksi. Metode ini mengembalikan nilai true jika masih ada elemen berikutnya dan false jika tidak ada. Lalu next, metode ini digunakan untuk mendapatkan elemen berikutnya dalam koleksi. Metode ini mengembalikan elemen tersebut dan memajukan iterator ke elemen berikutnya. Lalu remove, itu metode ini digunakan untuk menghapus sebuah elemen saat ini dari koleksi yang sedang diiterasi. Metode ini merupakan opsional dan tidak semua implementasi iterator mendukungnya. Lalu di sini ada peran fungsi hash dalam struktur data hash yang melibatkan beberapa aspek. Yang pertama di sini pemetaan data ke hash table. Fungsi hash berperan untuk memetakan data input ke dalam hash table. Dengan menggunakan nilai hash yang dihasilkan oleh fungsi hash sebagai indeks, data input ditempatkan pada posisi yang tepat dalam hash table. Ini memungkinkan akses dan pencarian data yang efisien. Lalu yang kedua di sini ada identifikasi dan pencocokan data. Fungsi hash memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan mencocokkan. Ketika mencari data dalam struktur data hash, fungsi hash digunakan untuk menghasilkan hash value dari kunci pencarian yang sama dengan hash value yang dihasilkan saat data dimasukkan. Hash value ini digunakan sebagai sebuah referensi untuk menentukan lokasi potensial data dalam hash table yang mempercepat proses pencarian.
Lalu di sini ada menangani benturan atau collision. Fungsi hash, salah satu tantangan dalam struktur data hash itu adalah benturan atau collision. Yaitu ketika dua atau lebih data input menghasilkan hash value yang sama. Fungsi hash berperan untuk menangani benturan dengan menghasilkan sebuah hash value yang unik sebanyak mungkin. Selain itu, teknik resolusi benturan seperti linear probing atau chaining menggunakan fungsi hash untuk menentukan posisi alternatif dalam hash table saat terjadi benturan. Lalu selanjutnya ada efisiensi penyimpanan. Fungsi hash juga berperan dalam menciptakan sebuah keefisiensian penyimpanan dalam struktur data hash. Dengan menggunakan hash value yang dihasilkan oleh fungsi hash sebagai sebuah indeks, data input ditempatkan pada sebuah posisi tertentu dalam hash table. Ini memungkinkan penggunaan ruang penyimpanan yang efisien karena data tersebut tidak perlu disusun secara terurut atau diurutkan secara khusus terlebih dahulu. Lalu konsisten data. Fungsi hash juga berperan dalam memastikan sebuah konsistensi data. Jika data input mengalami sebuah perubahan atau modifikasi, fungsi hash akan menghasilkan hash value yang berbeda yang mengidentifikasikan bahwa data tersebut telah berubah. Ini memungkinkan deteksi perubahan data dan membandingkan hash value sebelum dan sesudah modifikasi. Nah. Lalu selanjutnya di sini ada keuntungan dan kelemahan dari struktur data hash. Yang pertama di sini keuntungannya akses cepat. Struktur data hash menyediakan sebuah akses yang sangat cepat untuk operasi pencarian, penambahan, dan juga penghapusan. Dengan menggunakan fungsi hash yang baik, waktu yang diperlukan untuk mencari sebuah elemen dalam hash table bisa konstan dalam kasus terbaik dan rata-rata. Lalu selanjutnya di sini ada efisiensi penyimpanan. Struktur data hash memanfaatkan ruang penyimpanan secara efisien. Dalam hash table, data tidak perlu diurutkan secara khusus atau disusun dalam urutan tertentu. Lalu yang ketiga di sini ada pengindeksan dengan kunci unik. Struktur data hash memungkinkan pengindeksan data menggunakan kunci unik. Dalam penggunaan yang tepat, ini memungkinkan sebuah pencarian data yang sangat cepat dan efisien dengan menggunakan sebuah kunci tertentu. Lalu di sini ada resolusi benturan atau collision resolution, yaitu ketika terjadi sebuah benturan, yaitu dua atau lebih data input menghasilkan hash value yang sama, itu struktur data hash menyediakan sebuah teknik resolusi benturan untuk menangani sebuah masalah ini. Teknik tersebut itu seperti chaining atau open addressing, digunakan untuk menempatkan data dengan hash value yang sama ke lokasi yang sesuai dengan dalam hash table. Lalu di sini kekurangannya yaitu performa terpengaruh oleh benturan. Meskipun struktur data hash memiliki keuntungan akses yang cepat, performanya dapat terpengaruh oleh benturan atau collision. Jika terdapat banyak sekali benturan, performa operasional dapat menjadi lebih buruk dengan waktu yang lebih lama untuk mencari elemen atau menambahkan sebuah elemen baru ke hash table. Lalu yang kedua di sini ada kesulitan pengurutan. Struktur data hash tidak secara alami mendukung operasi pengurutan karena elemen-elemen dalam hash table tidak diurutkan secara teratur. Jadi sulit untuk melakukan operasi sebuah pengurutan pada data yang disimpan dalam struktur data hash. Lalu ketergantungan pada fungsi hash yang baik. Efektivitas struktur data hash sangat tergantung pada kualitas dan juga kinerja fungsi hash yang digunakan. Fungsi hash yang buruk dapat menghasilkan banyak sekali benturan dan mengurangi efisiensi struktur data hash. Lalu penggunaan memori yang tidak efisien. Jika faktor pemilihan fungsi hash yang buruk atau faktor lainnya menghasilkan banyak benturan, struktur data hash itu bisa menggunakan lebih banyak sekali memori daripada yang diperlukan untuk menyimpan data. Hal ini terjadi ketika teknik resolusi benturan seperti chaining digunakan dan memerlukan sebuah alokasi memori tambahan untuk menyimpan elemen dalam hash value yang sama. Lalu pemilihan struktur data yang tepat harus mempertimbangkan baik keuntungan maupun kelemahan yang terkait. Dalam beberapa kasus, struktur data hash dapat menjadi pilihan yang kuat, terutama ketika akses cepat dan efisiensi penyimpanan merupakan faktor utama yang diinginkan. Lalu di sini ada contoh penggunaan struktur data hash. Yang pertama itu ada database.
Itu adalah struktur data hash yang digunakan dalam sistem database untuk pencarian dan pengindeksan data. Lalu yang kedua, pemetaan kunci nilai. Struktur data hash digunakan dalam pemetaan kunci nilai atau key value mapping, di mana kunci ini digunakan untuk mengakses nilai yang terkait. Misalnya dalam bahasa pemrograman seperti Python, struktur data dictionary menggunakan hash table untuk menyimpan kunci dan nilai yang terkait. Ini memungkinkan akses cepat ke nilai berdasarkan kuncinya. Lalu yang ketiga di sini ada penyimpanan ke password. Dalam sistem autentikasi, struktur data hash digunakan untuk menyimpan password pengguna. Sebuah fungsi hash digunakan untuk mengubah password menjadi hash value sebelum disimpan. Ini membantu menjaga keamanan password tanpa menyimpan password asli secara eksplisit. Lalu pelacakan data dan cache. Struktur data hash digunakan dalam melacak data cache untuk mempercepat akses data yang sering digunakan. Lalu pencarian kata kunci. Struktur data hash digunakan dalam aplikasi pemrosesan teks seperti sistem pencarian atau pengindeksan berbasis kata kunci. Lalu deteksi duplikat. Struktur data hash dapat digunakan untuk mendeteksi duplikat dalam kumpulan data. Ketika data dimasukkan ke dalam hash table, hash value dari data tersebut dibandingkan dengan hash value yang sudah ada. Jika hash value sudah ada sebelumnya, ini menunjukkan adanya duplikat data. Lalu terakhir, komputasi paralel. Struktur data hash dapat digunakan dalam pemrosesan komputasi paralel untuk membagi tugas dan data secara efisien antara beberapa prosesor. Dalam skenario ini, hash table digunakan untuk memetakan tugas atau data ke prosesor yang sesuai berdasarkan hash value. Ya, baik, di sini ada salah satu contoh pemrograman dari struktur data hash. Itu pengurutan NIM. Codingan ini adalah contoh penggunaan class student dan tree set dalam bahasa pemrograman Java. Class student ini memiliki sebuah atribut ID dan nama untuk menyimpan nomor induk mahasiswa dan nama mahasiswa. Implementasi atau interface compartable student digunakan untuk memungkinkan sebuah objek student dapat dibandingkan dan diurutkan. Metode compare_to dalam kelas student membandingkan objek student berdasarkan nilai ID. Dalam implementasi tersebut, compare_to memanfaatkan metode dari kelas string untuk membandingkan nilai ID antara dua objek student. Lalu yang di sini ada contoh program dari hash yang kedua. Yang pertama itu datanya diurutkan sesuai dengan NIM masing-masing, sedangkan yang kedua ini diurutkan sesuai dengan data yang sudah ada dalam hash. Codingan ini adalah contoh penggunaan class student dan array list dalam bahasa pemrograman Java. Class student ini memiliki atribut ID dan name untuk menyimpan nomor induk mahasiswa dan nama mahasiswa. Konstruktor student digunakan untuk menganalisis nilai dari atribut ID dan name. Terdapat juga metode getter dan getName untuk mengakses nilai dari atribut tersebut. Metode toString juga digunakan untuk mengubah objek student menjadi representasi dari string. Dalam contoh ini, metode toString mengembalikan string yang berisi nilai ID dan name dalam format yang ditentukan. Kelas main itu adalah kelas utama yang berisi metode main. Di dalam metode main, kita membuat sebuah objek array list bernama student list yang akan menyimpan objek-objek student, kemudian menambahkan beberapa objek student lainnya ke dalam student list. Setelah itu melakukan sebuah iterasi melalui student list dan mencetak setiap objek student dengan menggunakan perulangan for each. Ini akan mencetak data atau daftar mahasiswa dalam urutan yang sama seperti yang telah ditambahkan ke dalam student list. Karena array list ini tidak secara otomatis melakukan sebuah pengurutan elemen seperti tree set. Output yang dihasilkan itu adalah daftar mahasiswa dalam urutan yang sama seperti yang ditambahkan ke dalam student list, seperti yang ditampilkan dalam slide tersebut.
Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak? Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa yang lainnya nggak baca nih? Katanya perwakilan doang, Pak. Oh Satu gitu. orang. Nah, oke. Siapa nih PT? Ini siapa nih? Nah, oke. Oke, mantap ya Gusti, Iya, Pak. presentasinya perfect ya. Nah, mungkin tadinya mau saya kasih nilai A, tapi ternyata begitu detailnya Gusti menerangkan, ya jadi nilainya tidak A, dan ini juga tidak ada typo atau revisi. Ya, oke. Nih kalian harus berterima kasih nih sama Gusti ya. Gusti begitu detailnya menjelaskan ya. Coba boleh slide-slide yang begitu singkat? Penjelasan yang begitu singkat, namun Gusti menjelaskan secara detail. Ini Gusti ini melihat catatan di buku atau menjelaskan secara real, nggak lihat di buku? Ada catatan juga, Pak. Wah, gitu ya. Nah, oke begitu ya. Nanti ketika skripsi juga ada catatan seperti itu ya. Coba sebelumnya dilihat sebelum ini. Nah, ini baru presentasi ya. Coba sebelum ini. Yang coding, yang coding aja lah. Benar, Pak. Nah, op. Nah, ini kan simpel banget ya. Namun Gusti saya perhatikan begitu detailnya menjelaskan ya. Ya, oke, perfect. Ini tidak ada revisi. Baru ini ya, keren. Nah, seperti ini ya. Jadi simpel tapi menjelaskan begitu detailnya gitu ya. Di tulisannya simpel, hanya pemetaan data ke hash table gitu ya. Namun Gusti menjelaskannya seperti kan ya, emang itu benar table seperti itu penjelasannya gitu ya. Dan di sini identifikasi dan pencocokan data ya, Gusti ya emang tepat menjelaskan identifikasi dan pencocokan data ini gitu ya. Ya begitupun seterusnya, Gusti sangat tepat sekali ke sasaran gitu ya. Oke, perfect. Dikirimkan ke Bapak ininya pesertanya ya. Iya, Pak. Ya. PPT-nya dan link YouTube-nya ya. Oke, perfect, ini A minus ya, A minus ini. Baik, Pak. Oke, lebih bagus dari A tadi ya. Karena A plus tidak ada ya. Oke, segera dikirimkan nih ya. Baik, Pak. Oke, saya izin lab ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ini lebih keren dari yang tadi ya, yang dapat nilai A. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.